Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama itu pengertian penganggaran, jenis-jenis anggaran, tujuan dan manfaat anggaran, yang terakhir keuntungan dan kelemahan anggaran. Yang pertama, pengertian anggaran. Menurut Munandar, penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunan pengendalian keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periode. Menurut Nafarin menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Menurut Garrison dan Noren mendefinisikan anggaran sebagai berikut. Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Yang kedua, jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran terdapat 3 jenis anggaran. Pertama, anggaran operasi. Anggaran ini menunjukkan rencana tentang operasi atau kegiatan yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran kas. Anggaran yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas di tahun anggaran. Yang ketiga, anggaran pengeluaran. Modal anggaran yang berisi rencana investasi pada tahun anggaran. Dari anggaran-anggaran yang terbagi tersebut terdapat beberapa anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan, anggaran persediaan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran harga pokok penjualan dan harga pokok produksi, anggaran kas, anggaran biaya non produksi, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Tujuan anggaran. Yang pertama, memaksa manajer untuk membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai standar bagi evaluasi kinerja. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, tujuan yang lainnya yaitu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, alat pendidikan bagi para manajer. Keuntungan sistem anggaran. Yang pertama, penyusunan anggaran merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun perencanaan, di mana manajemen melihat ke depan untuk menentukan tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Yang kedua, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, misalnya koordinasi antara kegiatan penjualan dan kegiatan produksi. Yang ketiga, implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan perusahaan. Keuntungan lainnya yaitu teknik yang digunakan di dalam anggaran. Manajemen dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, apakah dapat berdaya guna efisien dan berhasil guna efektif. Yang selanjutnya, anggaran mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat untuk memperoleh laba, timbul kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum disediakan. Yang selanjutnya, pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat pengukur prestasi suatu bagian atau individu di dalam organisasi perusahaan. Yang terakhir, pemakaian anggaran dapat membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan. Kelemahan anggaran. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat
menggerutu dan menentang sehingga